Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah, atulab wa talibat, a'azakumullahu jami'an. Bidayatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-an wasalna ila al-qismu as-sani min Sumuli ad-dinil Islam. Kita lanjutkan kembali ya. Masih berbicara tentang syumul atau betapa kompleks dan lengkapnya ajaran Islam ini. Kemarin sudah kita bahas ya, bahwasannya Islam itu mengatur tentang i'tiqad atau keyakinan kita, akidah kita. Ini sudah jelas ya. Kalau misalkan orang itu tidak mau berakidahkan Islam, tidak mau percaya Allah dan Rasul, tidak mau percaya dengan syariat Islam, tentunya tidak dikatakan Islam. Kita pindah ke bagian yang kedua. Ini apa namanya? Al-ahkam al-khuluqiyah. Setelah pertama itu yang diatur dalam agama kita itu tentang masalah akidah, lalu yang kedua itu tentang masalah huluk ya. Huluk ini artinya akhlak atau budi pekerti. Huluk mufrad bentuk jamaknya akhlaq. Tidak tahu antum udah belajar apa belum masalah jamak dan mufrad. Itu pelajaran bahasa Arab ya. Kita baca walaqadin tawwat ar-risalah al-islamiyah ala manhajil akhlaqi mutakamil. Ini apa namanya? Din kita, agama kita ini sudah jelas mengatur masalah akhlak, budi pekerti, mutakamil, secara apa namanya? Secara lengkap ya, secara sempurna. Yasmu bil insani ila arka misal minal fadilah wal istiqomah. Yang menjadikan manusia ini makhluk yang apa namanya? Berbudi pekerti yang tinggi, memiliki contoh budi pekerti yang tinggi dan akhlak yang mulia, wal istiqomah, dan istiqomah dalam kemuliaan akhlaknya. Wa kanat ahkamu hadzal manhaj ahkaman tafsili. Ini bentuk daripada hukum apa ini secara spesifik ya. Wa awdahat ma yajibu 'alal mukallaf an yatahalla bihi minal fadail. Wajib bagi seorang yang beriman itu untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, akhlak yang utama ya. Fadilah, fadail. Wa ma yajibu an yatakhalla anhu ar-radha'il. Dan wajib bagi kita itu menjauhkan diri kita dari akhlak atau budi pekerti yang buruk ya. Sebagaimana firman Allah, ini surah An-Nahl ayat 90, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kepada kita itu untuk berbuat adil serta ihsan. Ihsan ini berbuat baik ya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Wa itaidil kurba, membantu apa ini, dzil kurba, kerabat-kerabat ya, keluarga kita. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang kita untuk melakukan perbuatan mungkar, mungkar dan fahsya, apa kelakuan keji ya, budi pekerti buruk, semuanya dilarang dalam Islam. Ya'idukum la'allakum tadakkarun, agar kalian itu apa namanya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Ini hadisnya, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Orang yang apa namanya rohim, yang apa namanya, yang penuh kasih sayang, yang menyayangi saudaranya, menyayangi alam semesta ya, menyayangi lingkungan. Kata Allah apa? Allah sayang kepada mereka. Allah rahmati. Rahmat itu artinya menyayangi ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Perintah Allah, irhamu man fil ard. Sayangilah semua yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama. Maka yang di langit itu maksudnya Allah dan malaikat akan menyayangi orang yang menyayangi apa-apa yang ada di bumi. Di sini kita diperintahkan untuk berkasih sayang dan berbuat baik kepada seluruh makhluk ya. Ingat, bukan hanya kepada manusia. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik, apalagi saling kasih sayang, merawat, menjaga lingkungan ya, kepada seluruh makhluk hidup, kepada binatang, kepada tumbuhan. Ini Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga semuanya
Ya, makanya dalam hadis dikatakan itu, ini dia hadisnya, dakhalatin nar imro'ah fi hirratin habasatha. Ada seorang ibu-ibu ya, perempuan yang masuk neraka. Kenapa? Dikarenakan dia habasat hirro. Ini apa namanya? Mengurung seekor kucing di kandang ya. Kucingnya dikurung. Lahia at'amatha. Kucingnya tidak diberi makan. Walahia tarokatha. Dan kucingnya itu udah dikurung tapi tidak diberikan makanan ya, dibiarkan aja dia. Takulu min khosasil art, memakan dari apa namanya, serangga-serangga yang ada di tanah ya. Di sini ya perintah Allah untuk berbuat baik kepada binatang. Ini soalnya binatang ini merupakan apa namanya ya, makhluk Allah juga, ciptaan Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepadanya. Kalau kita mau memelihara binatang, memelihara hewan, maka wajib bagi kita untuk memberikan apa? Memberikan makanan kepada binatang. Misalkan antum beli ya, kucing mahal, kucing apa namanya? Kucing Anggora mungkin atau kucing Persia. Nah, ketika antum membeli kucing ini, maka wajib bagi antum menyediakan kepada kucing ini apa? Menyediakan makanan. Kalau antum nggak bisa membelikan makanan atau nggak mau membelikan makanan kepada hewan peliharaan, maka lepaskan saja ya. Karena di sini ada ancaman ya, orang yang tidak yang menyiksa binatang, memelihara binatang, mengurung binatang dan tidak mau memberikan makan, maka diancam neraka ya. Ini ngeri ini ancamannya ini. Kita baca wa hadzal buddha min syar'il huna akhlak Islam atasirala mu'amah. Ini akhlak Islam itu tidak hanya terbatas kepada manusia, akan tetapi kepada seluruh makhluk Allah, binatang, tumbuhan, alam dan lain sebagainya. Bahkan kepada apa namanya, kepada tumbuhan juga kita harus berbuat baik ya. Ini masalahnya sekarang ini ya, demi apa namanya, orang-orang banyak perusahaan-perusahaan besar ya, banyak yang tidak peduli kepada lingkungan. Asal aja main tebang-tebang pohon, efeknya ya kena ke kita juga. Banjir, longsor dan lain sebagainya. Ini perbuatan yang dilarang ya. Nah, kita lanjut. Hadza laqad balagha min taqdiril Islam lil akhlaq wal inayah bi an ja'ala min ajlil ahdaf allati syara'at bil ibad. Ini Allah syariatkan kepada kita untuk berbuat baik ya, berbudi pekerti yang baik kepada semuanya makhluk, tidak hanya kepada manusia. Apa ini? Tahqiqiyah tarbiyatul insan tarbiyatul akhlaqiyah karimah. Ini diantara hikmah-hikmah ya. Hikmah dari segi akhlak ya, hikmah dari segi akhlak daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ini sholat ini apa hikmahnya? Hikmah sholat itu untuk wasilatu litathirin nafsi hissiyan wa ma'nawiyan. Sholat ini merupakan pensuci ya, penyuci. Pensuci salah sebut Ustaz ya, sarana untuk menyucikan batin dan batin dan raga kita ya, membersihkan yang di dalam dan di luar. Yang di dalam itu tubuh kita ya, karena ketika kita sholat itu sebelumnya kita berwudu ya, dan ketika berwudu itu kita mencuci muka, tangan, kaki dan lain sebagainya. Ketika itu kotoran akan akan larut bersama air wudu itu, dan juga membersihkan hati kita yang di dalam ya, sholat itu. Kemudian az-zakah tajzi itu amali ta'awun. Ini mengajarkan kepada kita untuk saling tolong menolong ya, wa tathhirun nafs an razilasyuh, dan membersihkan diri kita daripada sifat pelit. Ini hikmahnya zakat ya, supaya kita itu mau tolong menolong sesama, mau apalagi mau melawan sifat pelit yang ada di dalam diri kita. Memang Allah sudah katakan ya di dalam surah Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Dan Allah itu dan manusia itu sesungguhnya mencintai hartanya dengan kecintaan yang berlebihan. Artinya ya, manusia itu nggak mau hartanya kurang, nggak mau hartanya itu nggak mau hartanya itu dibagi-bagikan ya.
Makanya Allah perintahkan kepada kita itu untuk berzakat, supaya kita mau mengeluarkan uang kita, supaya kita mau berkorban duit demi kepentingan bersama. Lanjut, as-saum. Saum ini khairun wasilah lil istiqomah wa dabtun nafs wa quwwatul iradah. Wasilah untuk istiqomah dan menjaga menyehatkan tubuh mungkin ya, wa dabtun nafs wa quwwatul iradah wa tujannibul fawahisha. Dan hikmahnya daripada saum ini menjauhkan kita dari perbuatan buruk ya, karena ketika berpuasa ada pantangannya ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh apa lagi, nggak boleh berkata kotor, nggak boleh gibah, nggak boleh dengar gosip, nggak boleh melihat yang diharamkan, dan lain sebagainya. Itu semua dilatih kita ya, supaya tidak mendekati sesuatu yang diharamkan. Dan selanjutnya al-hajj. Al-hajj maidan nurhab li tadribin nafs ala jamilil akhlaq. Ini haji itu melatih kita untuk jamilil akhlaq. Untuk memperbaiki dan memperindah akhlak kita. Kita lanjut, al-ahkam al-amaliyah. Lalu yang ketiga, hal-hal yang diatur dalam Islam itu, setelah tadi yang diatur itu adalah budi pekerti, akhlak, sekarang ahkam amaliyah ya, perbuatan kita. Tentunya Islam ini mengatur ya perbuatan kita, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berbicara. Ini maksud daripada ahkam amaliyah adalah allati tata'allaq bima yasduru 'anil mukallif minal qaul wal af'al. Ini yang dimaksud amal itu adalah sesuatu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ya, mukallif, min aqwal, daripada perbuatannya manusia, aqwal perkataan, wa af'al perbuatan juga tentunya diatur, wal uqud ya. Dan akad-akad, maksudnya akad jual beli, hukum nikah, akad nikah juga disebut akad ya. Kemudian watasarrufat tusofu bisya awil fasad, dan segala sesuatu tasarrufat ini perbuatan yang berkaitan dengan siha wal fasad wal butlan. Ini masuk hukum wadai ya, antum belum tahu ini. Kita lewati dulu. Wahadihil ahkam hiya allati tuskilu fiqhal Qur'anil Karim wa sunnah al-mutahhir. Dan tentunya hukum ini telah ada di fikih Al-Quran dan As-Sunnah. Hadihil ahkam al-amaliyah tanqasimu ila qismain asasain. Sebenarnya hukum amal ini banyak ya. Tapi di sini disebutkan yang pentingnya aja. Yang pertama, ahkamul ibadat. Ibadah tentunya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sholat, kita puasa, kita haji, kita bersedekah, kita zakat, semuanya diatur ya, ada ketentuannya. Dan yang kedua, ahkam al-muamalat. Muamalat ini bagaimana kita berinteraksi atau bergaul antara sesama manusia. Diatur ya, dalam syariat itu tidak boleh tidak boleh menzolimi saudaranya, tidak boleh berbohong, tidak boleh merugikan, tidak boleh tidak boleh mengganggu dan lain sebagainya. Nah itu ya, asasain ya, asas yang paling penting dalam amaliyah. Sebenarnya masih banyak lagi ya, seperti hukum pemerintahan. Nah itu juga diatur dalam Islam, apalagi hukum usaria, hukum yang berkaitan tentang rumah tangga, jinayat, pidana, semuanya ya diatur. Tapi yang disebut di sini hanya yang pentingnya saja. Kita lanjut ya. Ini yang ketiga, keistimewaan Islam yang ketiga. Keistimewaan Islam yang ketiga adalah ini yaitu risalah Islamiyah Khotimah Risalat As-Samawiyah, yaitu risalah yang terakhir atau syariat yang terakhir, yang mana milik daripada penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita bahas secara cepat aja ya. Inna Muhammad alaihi salatu wassalam huwa khatimul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad merupakan nabi dan rasul yang terakhir. Wa inna risalatahu khatimatur risalat as-samawiyah fala rasula ba'da wala syari'ata samawiyah ta'ti min ba'di. Tidak ada nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad ya. Kalau ada yang mengaku sebagai nabi atau rasul, maka
Sudah pasti dia pendusta, dajjal ya. Dajjal ini dalam bahasa Arab juga bisa diartikan pendusta ya. Kita lanjut. Dan syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang terakhir yang mana wajib dianut oleh seluruh manusia ya. Anda hanya terbatas kepada orang Islam saja ya, tapi seluruh manusia. Wal i'tiqad bidzalika aslun min usuluddin. Dan ini merupakan asal agama kita atau pondasi utama ya, asas yang mana orang yang tidak mempercayai bahwasannya Nabi Muhammad itu sebagai nabi atau Nabi Muhammad itu merupakan nabi yang terakhir, maka bisa dianggap kafir ya. Ini dalilnya tentang Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Maka Nabi Muhammad aba hadim min rijalikum. Tidaklah Nabi Muhammad itu merupakan orang tua di antara kalian. Ini karena di zaman dulu itu ada orang yang sahabat Nabi yang namanya itu disandarkan kepada Nabi, ya. Namanya itu apa? Nama orang tuanya diganti pokoknya. Mau jadi anaknya Nabi tapi Allah tidak izinkan ya. Kita lanjut. Walakin akan tetapi Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah dan khataman nabiyyin dan nabi yang terakhir. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ini sudah kita bahas ya dulu ya hadisnya ini. Intinya Ustadz kasih logika ya, analogi sederhana yang menunjukkan keistimewaan nabi terakhir. Kenapa nabi terakhir itu istimewa? Karena kalau antum misalkan di dalam suatu acara, dalam suatu festival pokoknya gitu deh, acara ya, pertunjukan yang paling utama atau penampilan yang paling utama itu dijadikan di awal acara atau di akhir. Tentunya di akhir ya, tidak mungkin dalam suatu acara itu langsung langsung acara intinya dijadikan di pertama. Tentunya acara intinya itu dikasih terakhir ya. Sama seperti sepak bola, tidak mungkin final itu ada di awal ya. Pasti final itu ada di puncak acara, di akhir acara. Seperti juga antum kalau main game, pasti bosnya atau raja-rajanya bos-bosnya atau raja-rajanya itu dikasih di terakhir ya, setelah anak buahnya itu kalah semua. Seperti itu juga Nabi ya. Nabi Muhammad dijadikan terakhir bukan karena Nabi Muhammad itu yang paling buruk ya, atau bukan yang paling tidak mulia. Nabi Muhammad dijadikan yang paling terakhir. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad itu nabi yang paling mulia. Karena kalau kita lihat suatu acara pasti bagian inti atau bagian yang paling utama itu dijadikan di mana? Dijadikan di terakhiran. Itu aja ya. Ini saja. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.